قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas seputar dunia para kabib baklawi kaum muslimin. Kalau biasanya kita menyimak ceramah-ceramah dari para kabib baklawi yang isinya doktrin, itu biasanya dilakukan oleh para kabib baklawi yang sudah senior kaum muslimin. Semisal Rizik Syihab, Hanif Alatos, kemudian Nopel Alidrus, ada Abdul Qadir Ba'abud, kemudian ada Ali Jindan, dan lain sebagainya kaum muslimin. Banyak sekali doktrin-doktrin yang mereka sebarkan dengan tujuan supaya mereka dimuliakan. Mereka jualan nasab demi nasib mereka kaum muslimin. Mereka mengatakan menjadi habib itu lebih utama daripada menjadi ulama. Ya, kemudian habib yang bodoh lebih utama daripada ulama. Habib yang bermaksiat lebih mulia daripada ulama. Bahkan kaki habib yang dilangkahkan untuk narkoba, untuk judi, untuk zina, itu katanya lebih mulia daripada kepalanya seorang kiai yang bersorban kaum muslimin. Dan masih banyak lagi lah ya, doktrin-doktrin yang disebarkan oleh para kabib baklawi supaya para mukibin, terutama orang-orang pribumi Indonesia ini memuliakan mereka kaum muslimin. Dan kalau sudah terdoktrin, maka para kabib baklawi dengan mudah membodohi mereka dengan dalih karomah kaum muslimin. Mudah cari duit ya, seperti Bahar ya, ketika sudah dikenal sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, maka minta uang kepada jamaah itu mudah kaum muslimin. Ya, lelang siwak bekas, lelang serban bekas. Ya, bahkan ada video si Bahar mau beli tanahnya katanya mau dijual 400 juta, 450 juta. Ya, kemudian ditawar oleh Bahar Smith 400 juta. Kemudian untuk membelinya Bahar Smith minta kepada jamaah ya, per orang 400.000 atau 500.000. Sementara jamaahnya ribuan orang. Ya, kan enak kaum muslimin. Beli tanah, uangnya dari jamaah, nggak susah-susah. Nanti pondok pesantrennya yang ngelola si Bahar. Ya, yang ngelola si Bahar. Nanti makan dari sana. Pokoknya hasilnya larinya ke Bahar Smith. Nggak mungkin larinya ke mukibin. Mukibin yang kismin ya tetap kismin. Yang susah ya tetap susah. Meskipun Bahar Smith koar-koarnya selalu berpihak kepada rakyat, selalu berpihak kepada orang susah. Padahal dia hidupnya enak, yang susah juga tetap susah. Ya. Tapi itulah kepandaian para kabib baklawi kaum muslimin. Pandai gedabrus mendoktrin orang-orang pribumi ya, supaya orang-orang pribumi ini manut kepada mereka kaum muslimin. Dan ini ada yang lebih parah lagi kaum muslimin. Ini ada kabib baklawi bocil kaum muslimin, sudah disuruh ceramah, sudah menyebarkan doktrin kaum muslimin. Ini habib bocil ceramah di depan orang-orang tua, ya, apalagi sedikit membahas masalah rumah tangga kaum muslimin. Ya, ini sepertinya kader baklawi yang sengaja dididik untuk menjadi pendoktrin ulung nanti tuanya kaum muslimin. Melebihi Bahar Smith, melebihi Nopel Alidrus, melebihi Abdul Qadir Ba'abud, melebihi Ali Jindan, dan melebihi para kabib baklawi yang lainnya kaum muslimin ya. Yang seniornya saja separah itu sekarang, apalagi nanti ya bocilnya ini, juniornya ini kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Siapa yang membenci mereka ahlul baitnya Nabi, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah takbir. Makanya saudara, orang yang membenci Habib Rizik bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tapi orang yang membenci Habib Rizik berhadapan dengan seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Saudara, takbir. Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap jaga ahlul baitnya Nabi, siap pertahankan Islam. Semua angka
tangan semua, takbir, takbir, takbir. Nanti kalau diteror bagaimana? Lawan. Nanti kalau diancam bagaimana? Kalau diancam dibunuh bagaimana? Kalau bini minta cerai bagaimana? Lawan. Betul, betul, takbir. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bocil yang baru berukuran segini sudah sangat gacor mendoktrin jamaahnya. Ya, lagi-lagi ini doktrin supaya mereka, para habaib, apapun dan bagaimanapun tingkah laku mereka, posisi mereka itu harus tetap dimuliakan, tetap aman, nyaman, damai, dan sentosa. Mau ahli maksiat, mau nakal, mau narkoba, mau pezina, mau waras, mau gila, tetap mereka itu harus dianggap lebih mulia daripada selainnya, meskipun ulama, ya. Dan ironisnya, jamaahnya manut saja kaum muslimin. Yang penting nanti bisa gandolan sarungnya para habaib, yang penting nanti bisa minta syafaat dari para habaib, ya. Bocil seukuran itu lebih baik konsentrasi belajar Islam yang benar, supaya nanti kalau sudah besar jadi dai, ceramahnya benar. Isi ceramahnya membimbing jamaahnya supaya menjalankan syariat Islam ini dengan benar. Jadi ceramahnya yang dibacakan sirah Nabi, sirah sahabat, sirah para ulama, bukan cerita dongengan-dongengan karomah para wali. Buat apa cerita dongengan karomah? Yang dibutuhkan umat ini adalah riyadhahnya, bukan karomahnya. Bagaimana caranya supaya mendapatkan keridhaan dari Allah? Itu yang dibutuhkan umat, yang dibutuhkan oleh jamaah. Nggak butuh mereka itu bisa terbang, bisa menghilang, bisa jalan di atas air, bisa nggak tidur 20 tahun, bisa baca Al-Quran dalam sehari khatam 360.000 kali. Nggak butuh. Karena itu semuanya mustahil, itu semuanya bohong, itu semuanya cerita bohong. Yang mereka butuh itu sekarang bagaimana jadi orang Islam yang benar, bagaimana tauhid yang benar, bagaimana bersuci yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana baca Al-Quran yang benar, bagaimana jadi orang tua yang benar, bagaimana jadi anak yang benar. Itu yang mereka butuhkan. Bukan dongengan Habib Fulan dan Wali Fulan ini bisa terbang, Habib Fulan, Wali Fulan ini bisa didatangi Nabi setiap hari. Mereka nggak butuh dongengan itu, ya. Nggak butuh. Para habib juga seperti itu. Nggak mungkin lah kalau para habaib itu nggak ngerti kalau masjid-masjid ini sepi dari sholat berjamaah. Nggak mungkin nggak ngerti kalau banyak muslimah yang masih mengumbar aurat. Masih banyak praktek perdukunan, masih banyak praktek tipu menipu, koruptor di mana-mana. Nggak mungkin nggak ngerti. Jadi daripada ceramah mendongeng nggak jelas, ya mending nasihati mereka. Ceramah itu isinya nasihat supaya mereka ingat Allah. Sampaikan janji-janji Allah bagi orang-orang yang taat. Sampaikan ancaman-ancaman Allah bagi orang yang membangkang, supaya mereka itu faham. Ceritakan kisah-kisah para sahabat, kisah para ulama yang sudah jelas-jelas mereka ini dikenal keilmuannya, bukan dikenal karomahnya. Bukan. Mana ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah kemudian dikenal karena karomahnya? Nggak ada. Yang katanya mereka bisa terbang, Nabi setiap hari datang ke rumah mereka, mereka bisa ketemu dengan Nabi setiap saat. Nggak ada. Mereka bisa membaca Al-Quran dalam sehari khatam 360.000 kali. Nggak ada, ya. Jadi ahsan, ceritakan kisah-kisah mereka para ulama, sampaikan ajaran mereka, dan ikuti cara mereka beragama. Ajak para jamaah untuk mengikuti cara mereka beragama. Insya Allah dengan cara itu umat ini akan menjadi cerdas, akalnya sehat dan waras. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.